kenalin, aku Evelyn Kaila Dwi Arianti, absen 12. Aku Nazwa Zalika Mutias Kartaji, nomor absen 21. Halo, aku Tania Amanda Sabita Lubis, absen 33. Aku Yunita Putri Narasti, absen 36. Jadi, kita lagi ada di Museum Sana Budaya. Kita mau masuk ke Museum Sana Budaya. Yuk! Nah, di sini kita akan mengenal mengenai budaya praaksara dan tradisi berkelanjutan di Indonesia. Pada zaman dahulu, manusia bertukar makna melalui gambar atau simbol sederhana yang muncul dalam lukisan cadas, hingga penggambaran arca nenek moyang. Masa transisi menuju periode sejarah berbeda di tiap wilayah, karena evolusi budaya tak hanya linier, tapi dapat tumbuh berkembang sesuai keinginan masyarakat pendukung budaya yang ingin berubah. Benda-benda koleksi yang dipamerkan pada ruang ini merupakan peninggalan wujud fisik dari kebudayaan Jawa masa lampau. Wujud fisik ini, jika ditelusuri secara mendalam, merupakan bentuk konkret dari gagasan atau ide, serta beragam tindakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia Jawa pada masa lampau. Menhir berkaitan dengan konsep pemujaan terhadap arwah leluhur. Konsep semacam ini berkembang saat manusia mulai hidup menetap dan mengenal pertanian. Tujuan dari pemujaan leluhur adanya sebagai penghormatan terhadap para nenek moyang sebagai salah satu kekuatan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Barang-barang pada ruang ini merupakan peninggalan wujud fisik dari kebudayaan Islam. Di Jawa, Islam berkembang melalui proses evolutif dan persuasif. Relasi antara Islam dan kebudayaan di Jawa bersifat dinamis dan kreatif. Ada proses timbal balik yang terjadi antara keduanya dan mendorong akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Masyarakat di Jawa mengubah beberapa unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan ajaran yang dibawa oleh agama Islam melalui proses adopsi, adaptasi, modifikasi, penggantian, maupun kreasi. Di Jawa, permainan tradisional diwariskan melalui tradisi lisan yang biasanya terwujud melalui gerak tubuh seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, atau mengandalkan kecekatan tangan yang mengandung ajaran tata cara berhitung sederhana. Tradisi tutur adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui ucapan atau tuturan, puisi atau tembang, teka-teki seperti cangkriman dan wangsalan, maupun pertunjukan rakyat seperti wayang, ketoprak, dan salawatan. Nah, tradisi tulis mulai digunakan masyarakat setelah mengenal aksara. Tradisi tulis ini berkembang pesat pada masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan terciptanya 1000 naskah di seluruh dunia.
interaksi sosial dengan melibatkan penyajian makanan dan minuman dalam bentuk perjamuan dan perhelatan memegang peran sentral dalam budaya Jawa. Makanan dan minuman menjadi media untuk mengungkapkan keramahan seperti dalam menerima tamu, menjalin solidaritas sosio-spiritual seperti dalam upacara selamatan, maupun menstrukturkan kekuasaan yang dapat kita lihat dalam upacara tradisional seperti garebek maupun makan bersama yang terpengaruh budaya Eropa lewat Rijsttafel. Perjalanan dan transportasi. Bagi banyak budaya, perjalanan merupakan salah satu kegiatan yang penting karena hakikat manusia yang selalu berpindah. Perpindahan manusia turut juga menjadikan kemajuan teknologi, mode transportasi berkembang pesat. Manusia selalu berpindah menuju ke sebuah tempat yang berbeda. Baik itu sekedar bertamu ke rumah tetangga ataupun pergi jauh mengembara. Seperti halnya kebudayaan yang lain, perjalanan pun tak hanya sekedar jadi acara melawat belaka, namun juga menjadi sebuah peristiwa simbolik mengenai siapa yang bepergian, kemana tujuannya, hingga alasan yang perjalanan itu dilaksanakan. Sumbu filosofi terletak di garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Samudra Indonesia atau Laut Selatan. Pada jalur ini juga terdapat 3 titik penting yaitu Panggung Krapyak, Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Tugu Palputih. Menelusuri 3 titik ini, kita diajak untuk memahami asal dan tujuan hidup manusia atau Sangkan Paraning Dumadi.